Salam dan sholawat mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiin yang direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sebagai umatnya berusaha istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, jazakallah khairan pada takmir ya, dalam hal ini Mas Johan gerakan di masjid yang kita cintai dengan berbagai tema setiap malam Jumat. Bukannya akan bersahabat kepada semuanya, juga yang paling jauh ini berkali besar, Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, dengan adanya Google Map tidak bingung bisa. Sekali-kali di desa. Gimana jamaah? Malam ini kita akan mengangkat tentang sirah, salah satu cara bagaimana kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyelamatkan kita ya dari siksa-siksa tentunya, siksa kubur, akhirat yang kita harapkan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ternyata caranya adalah terus ngaji sumber yang jelas sehingga kita yang al-fakir ini tidak bingung, ya, tidak bingung. Bukan dalam hal masalah asobia, bukan fanatik, bukan. Tapi karena ingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada antum semua, hendaknya memang harus memilih ya ustaz yang jelas, istilahnya tidak menghubungkan kita yang al-fakir. Baik, memang kita berdoa kepada Allah agar apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Al-Hasan kita dipahamkan ya, tentang apa yang disampaikan sekaligus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas sunnah. Pak Ustaz, tiga bisa, nanti bisa ada dulu dilanjutkan tanya jawab. Nampaknya kalau Sirah Nabawi ini mungkin pertanyaannya agak luas ya. Terserah antum nanti setelah ada Ustaz biasanya ada tanya kepada Ustaz di sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada bahkan seluruh umat manusia adalah dengan diutusnya seorang Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa agama yang hak, yang akan menjelaskan bagaimana segala sesuatu yang bisa menghantarkan ke dalam surga. Begitu juga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kepada kita segala sesuatu yang bisa menjadi sebab seseorang terjerumus ke dalam neraka. Maka sebuah kenikmatan besar adalah ketika kita diberikan kenikmatan iman, kemudian kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara bentuk mempelajari sunnah Nabi adalah kita mempelajari sirah beliau, perjalanan hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Nabi daripada segala aba'ukum waftumuha, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian atau suami-suami kalian, kerabat-kerabat kalian, atau jual beli
wa masakinu tardawnaha, mengharapkan itu semuanya Allahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih fatarabbasu, tunggulah datang dengan putusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Ini menjadikan isyarat ataupun nasihat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wajib bagi kita untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada segala sesuatu. Keluarga kita, bapak, anak, istri, harta yang kita kumpulkan, dan apa saja yang ada di permukaan bumi ini tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau pernah mengatakan kepada para sahabat, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku menjadikan seseorang yang lebih dia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, bahkan daripada seluruh manusia. Jadi ini artinya bahwasanya cinta itu ada dua. Ada cinta fitrah, ada cinta syar'i. Kita secara fitrah, kita mencintai bapak kita mencintai anak kita mencintai diri kita mencintai kerabat kita. Akan tetapi cinta yang secara fitrah ini tidak boleh mengalahkan cinta secara syar'i. Apa maksud cinta syar'i? Adalah menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih kita cintai daripada segala sesuatu ini. Pernah suatu ketika Nabi SAW, ketika beliau bersama dengan sahabat, dan di sisi beliau ada Umar. Kemudian Nabi SAW memegang tangannya Umar. Seperti kita, kalau ada saudara yang sangat kita cintai, kita pegang tangannya dan memberikan nasihat. Kemudian ketika Nabi SAW memegang tangannya Umar, Umar mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh Anda lebih saya cintai daripada segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri. Jadi, apa yang dikatakan oleh Umar ini sebenarnya tidak salah. Karena yang dimaksud oleh Umar kecuali terhadap diriku sendiri, maksudnya adalah secara fitrah. Kita semuanya, kita biasanya lebih mencintai diri kita daripada orang lain. Dan itulah yang dikatakan oleh Umar. Tapi Nabi SAW ingin menjelaskan kepada Umar, cinta secara fitrah ini tidak boleh mengalahkan cinta secara syariat. Maksudnya adalah sampai menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai oleh Umar daripada dirinya sendiri. Makanya kemudian Nabi mengatakan kepada Umar, la walladhi nafsi biyadi. Tidak Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Tidak wahai Umar, sampai aku menjadikan lebih engkau cintai bahkan daripada dirimu sendiri. Baru kemudian Umar faham apa yang beliau katakan. Ternyata masih ada cinta yang lebih tinggi, yaitu secara syar'i, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada dirinya sendiri. Maka akhirnya Umar mengatakan, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Ya wahai Rasulullah, sekarang demi Allah Anda lebih saya cintai daripada diriku sendiri. Baru kemudian Nabi mengatakan, al-an ya Umar. Ya Umar, sekarang benar wahai Umar. Jadi kecintaanmu sekarang baru kecintaan yang benar. Cinta secara syar'i harus lebih tinggi daripada cinta secara fitrah. Maka sangat penting bagi kita bagaimana mempelajari sirah Nabi SAW
Karena ini adalah di antara sebab yang bisa mendatangkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat akan tegak? Tidak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab, karena yang mengetahui kapan tegaknya hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru yang ditanyakan, yang dijawab oleh Nabi kepada seorang sahabat ini adalah ma'adattalaha. Hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana tegaknya hari kiamat. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ma'adattalaha. Apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Jadi artinya kalau kita senantiasa mempersiapkan diri, kapanpun datang hari kiamat, kita selalu dalam keadaan siap. Tapi kalau orang tanya kapan hari kiamat, oh nanti setelah sekian ribu tahun, oh berarti masih lama. Obatnya nanti saja. Tidak ada yang tahu. Kemudian sahabat tersebut menjawab, hubballahi wa rasulihi. Yang aku persiapkan wahai Rasulullah adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi jawabannya simple. Tidak menjawab panjang, aku harus melakukan ibadah sholat ini, dijawab satu persatu, tidak. Tapi sahabat tersebut mengatakan hubballahi wa rasulihi. Artinya kalau seseorang lebih mencintai Allah daripada Rasulnya, otomatis apa yang diperintahkan Allah akan dikerjakan karena mencintai Allah. Kalau dia lebih mencintai Allah, apa yang dilarang Allah pasti ditinggalkan. Kalau dia mencintai Rasulullah, apa yang dianjurkan, diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi akan berusaha dia laksanakan. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, demikian pula akan dia tinggalkan. Jadi jawabannya simple, hubballah wa rasuli. Apa kata Nabi SAW? Fa innaka ma'aman ahbabta. Iya. Kalau demikian, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Masya Allah. Jadi sahabat ini sangat cerdas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau sahabat tersebut mengatakan, aku mencintai Allah dan Rasulnya, di mana letaknya Nabi SAW kalau ditegakkan hari kiamat? Di Al-Firdaus Al-A'la, surga Firdaus yang paling tinggi. Makanya seorang sahabat, Anas bin Malik, ketika mendengarkan sabda Nabi SAW, fa innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berusaha mencari teman yang soleh sebanyak-banyaknya. Karena kita akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang kita cintai, saudara-saudara dan teman-teman yang soleh. Makanya sahabat Anas bin Malik ketika mendengarkan sabda Nabi bahwasanya seseorang akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dia cintai, apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik? Beliau mengatakan, ma farihna ba'dal islami farhan ashaddu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ma'aman ahbabta. Tidak ada yang lebih menjadikan kami bahagia, tidak ada yang menjadikan kami lebih senang setelah kami mendapatkan hidayah masuk Islam, kecuali dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kemudian Anas mengatakan, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Aba Bakrin wa Umar. Maka aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulnya, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Fa arju an akuna ma'ahum. Anas mengatakan, aku berharap kelak akan dikumpulkan bersama dengan mereka, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam a'mal bi a'malihim, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan-amalan mereka. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita mencintai Nabi, mencintai orang-orang yang soleh, para sahabat, tabi'ut tabi'in, meskipun kita belum bisa beramal seperti amalan-amalan mereka,
maka kita berharap masih memiliki kesempatan akan dikumpulkan dengan mereka. Paling tidak kita berusaha menjadikan mereka qudwah, tauladan, berusaha mencontoh mereka di dalam segala amal yang kita lakukan selama di dunia ini. Inilah pentingnya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara sebab yang bisa mendatangkan ataupun menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Ini adalah sebuah ungkapan benar. Bagaimana kita bisa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak kenal? Karena nuwun sewu, banyak sekali kaum muslimin itu yang tidak tahu bagaimana perjalanan hidup Nabi, bagaimana sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebaliknya, kalau ditanya tokoh idola misalnya, pemain bola, klub tertentu, mulai dari back sampai penyerang semuanya hafal namanya. Ada di antara saudara kita yang idolanya adalah artis-artis ataupun mereka orang-orang yang al-fasikun, Allahu yahdihim wa yahdina jami'an. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka dan kepada kita semuanya. Padahal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah lebih patut untuk kita ketahui bagaimana latar belakang beliau, bagaimana silsilah nasab beliau, bagaimana perjalanan hidup beliau mulai dari kecil, kemudian tumbuh menjadi remaja, dewasa, kemudian diangkat menjadi nabi, perjalanan dan perjuangan beliau di dalam menyebarkan Islam. Sungguh di antara perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahap demi tahap itu semuanya penuh dengan pelajaran yang bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara hal yang sangat penting kenapa kita perlu mempelajari sirah Nabi ini sebagai muqaddimah, sebagai muqaddimah agar kita semangat mempelajari sirah Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentunya adalah dengan mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan manusia, mereka yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang beriman ataupun kaum muslimin, kecintaan kaum muslimin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermacam-macam. Ada yang cintanya mereka kepada Nabi sampai kepada derajat hulu, berlebih-lebihan. Dan akhirnya mereka terjatuh ke dalam banyak hal yang tidak pernah diperintahkan, dilakukan, ataupun dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini pentingnya bagi kita untuk terus mempelajari sirah Nabi, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kecintaan pada posisi yang benar, kecintaan yang memang itulah yang dianjurkan di dalam Islam. Tidak perlu kita bahas secara terperinci bagaimana ketika mereka dikatakan apakah Anda mencintai Nabi, mereka mengatakan benar. Tapi prakteknya, bentuk mereka di dalam mengungkapkan kecintaan kepada Nabi terjatuh ke dalam hulu, berlebih-lebihan, yang bahkan sampai terjatuh ke dalam waliyadzubillah ada sedikit, baik itu sedikit ataupun banyak dari macam kesyirikan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la tutruni kama ataratin nasara ibnal Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku seperti berlebih-lebihnya orang-orang Nasrani kepada Maryam, Isa ibn Maryam. Hulu mereka, kaum Nasara, mereka mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya sesembahan itu adalah tiga, tapi satu adalah tiga, yaitu Trinitas dan yang lainnya. Dan sebaliknya, ada di antara orang yang mereka mengatakan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kecintaan mereka hanya klaim saja, pengakuan saja. Ini yang disebut dengan al-jafa. Tapi kalau ditanya apa nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak tahu.
Bahkan siapa nama bapak dan ibunya Nabi tidak tahu. Di mana Nabi lahir bahkan tidak jarang yang tidak tahu di mana Nabi lahir. Kapan Nabi SAW menikah dan diangkat menjadi Nabi tidak tahu. Tapi kalau ditanya seorang artis fulan, mulai dari yang hafal nih, sampai latar belakang keluarganya hafal. Tokoh-tokoh idola yang mereka dari orang-orang kafir juga hafal. Padahal Nabi kita yang mulia SAW lebih patut dan bahkan mempelajari sirah beliau, mengetahui bagaimana perjalanan hidup beliau adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diperintahkan untuk mencintai beliau SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita penting untuk mempelajari sirah Nabi SAW? Karena sirah Nabi ataupun sunnah Nabi SAW mizanun tuzanu bihil a'mal. Jadi sunnah Nabi diantaranya yang kita pelajari di dalam sirah itu adalah sebagai timbangan ukuran suatu amalan itu dikatakan baik atau tidak. Karena kenapa? Nabi kita SAW beliau adalah praktek nyata yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengatakan apakah yang saya lakukan ini benar ataupun tidak, kita berkaca kepada apa yang dilakukan oleh Nabi. Contohnya kita semuanya menjadi bapak. Apakah saya sudah benar menjadi seorang bapak? Maka timbangannya adalah apakah sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kepada anak-anaknya. Begitu juga yang lainnya, sebagai suami, sebagai tetangga, sebagai seorang pemimpin, sebagai seseorang yang senantiasa mengajarkan banyak hal. Maka pentingnya mempelajari sirah Nabi SAW, karena perjalanan hidup ataupun sunnah Nabi SAW adalah sebagai timbangan sebuah amalan itu baik ataupun tidak. Kalau beliau lakukan, beliau nasihatkan dan beliau setujui, berarti itu adalah baik. Tapi kalau seandainya tidak, baik beliau ingkari ataupun tidak pernah beliau contohkan dan yang lainnya, maka amalan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai suatu amalan yang baik. Kemudian yang ketiga, pentingnya mempelajari sirah Nabi SAW adalah beliau adalah gambaran nyata, praktek nyata dari apa yang ada di dalam Al-Quran tadi. Dan agar kita menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai tauladan. Kalau ada yang mengatakan apa yang ada di dalam Al-Quran itu kan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk dipraktekkan. Jawabannya tidak. Karena ternyata Nabi SAW mampu mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya ketika Ibunda Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi SAW, Ibunda Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran kita hanya sekedar membaca amalan-amalan baik, amalan-amalan buruk, tapi bagaimana praktek di dalam kehidupan nyata, kita bisa lihat di dalam praktek kehidupan Nabi SAW. Kalau ada yang mengatakan tadi sulit untuk melakukan, hikmahnya kenapa Nabi mengutus seorang Rasul dari bangsa manusia, bukan dari bangsa malaikat, agar kita bisa mencontoh. Nabi manusia, bukan malaikat. Makanya apa yang dipraktekkan oleh Nabi berarti umatnya Nabi SAW juga mampu untuk melaksanakannya. Inilah pentingnya. Bagaimana kita menjadikan beliau SAW yaitu sebagai qudwah kita, sebagai tauladan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah tauladan yang baik. Makanya Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan hadhil ayah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah menjadi dalil, menjadi landasan utama, yaitu kita diperintahkannya untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
baik di dalam ucapan, baik di dalam perbuatan, baik di dalam tingkah laku dan yang lainnya, keadaan-keadaan dan yang lainnya. Maka bagaimana kita bisa mencontoh perilaku Nabi, menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai tauladan kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak mau belajar bagaimana sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perbuatan-perbuatan beliau. Maka inilah pentingnya kita akan bisa menjadikan beliau benar-benar mempraktikkan firman Allah. Sungguh telah aku jadikan, telah ada bagi kalian tauladan yang baik bagi Rasulullah. Artinya kita diperintahkan untuk menjadikan beliau sebagai qudwah, tauladan. Kita akan bisa mempraktikkan kalau kita tahu ilmunya. Makanya inilah pentingnya di antara mempelajari sunnah-sunnah Nabi, sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana di dalam perjalanan hidup Nabi, nanti kita akan mempelajari setahap demi setahap bagaimana ketika beliau masih kecil, bagaimana beliau ketika masih remaja, sampai beliau terkenal dengan seorang yang al-amin, orang yang sangat dipercaya. Tidak ada seseorang pun yang lebih dipercaya daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang yang tidak pernah sekalipun sujud kepada berhala. Padahal penduduk Mekah, mereka menyembah berhala yang ada di sekitar Ka'bah, yang jumlahnya sekitar 360 berhala. Tapi bagaimana Nabi? Sejak kecil itu beliau tidak pernah menyembah sedikit pun sekalipun kepada berhala. Bagaimana ketika beliau sudah diutus menjadi nabi dan yang lainnya, itu penuh dengan qudwah dan tauladan yang kita diperintahkan untuk mencontoh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, kenapa kita perlu mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena dengan mempelajari sirah, dengan mempelajari sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan membantu kita untuk memahami Al-Quran. Ini pentingnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada di antara ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan dengan sebab, yang disebut dengan sababun nuzul, sebab diturunnya ayat. Dan ayat ini tidak bisa dipahami kecuali dengan memahami apa sebab diturunnya ayat ini. Dan sebab diturunnya ayat ini adalah terjadi di perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sirah beliau. Maka inilah pentingnya di dalam memahami Al-Quran, perlu bagi kita untuk mempelajari sirah Nabi, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada contoh kecil. Bagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Itu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Apa yang terbetik di dalam benak kita, itulah yang terbetik di dalam benak para sahabat. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Tidak ada. Ya, Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Tidak ada seorang pun yang selamat dari perbuatan zalim, baik kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada orang lain. Semua orang pasti pernah terjatuh ke dalam perbuatan kezaliman. Berarti kalau seperti itu, tidak ada seorang pun yang selamat. Ternyata maksud dari zalim tersebut bukan seperti yang dipahami oleh sahabat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa dzalika innama huwa syirku. Yang dimaksud dengan zalim adalah bukan zalim yang kalian pahami, tapi yang dimaksud dengan kezaliman adalah kesyirikan. Ini. Jadi mempelajari sirah, mempelajari sunnah, ini akan membantu kita untuk memahami ayat Al-Quran. Ternyata yang dimaksud dengan zalim di sini bukan zalim yang kita pahami, tapi yang dimaksud dengan zalim adalah kesyirikan. Beliau mengatakan, qala Luqman li ibnihi. Bagaimana Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling agung. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa ataupun Marwa adalah di antara syiar-syiar Allah. Pentingnya mempelajari sirah dan sunnah Nabi.
Ketika kita melakukan ibadah sa'i, kita mulai dari mana? Dari Safa atau dari Marwah? Ternyata kita bisa memahami dan memulai melakukan sa'i dari Safa ataupun dari Marwah, itu kembali kepada sirah Nabi, kembali kepada sunnah Nabi SAW. Makanya ketika seorang akan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, di antara yang dianjurkan, Nabi mencontohkan di dalam perjalanan hidup beliau mencontohkan sa'i dimulai dari Safa. Beliau mengatakan abda'u bima bada'allahu bih. Kita mulai melakukan sa'i dari mana? Dari apa yang dimulai oleh Allah, yaitu Allah berfirman innas safa wal marwata min sya'airillah. Jadi sa'i dimulai dari Safa, kemudian ke Marwah, dan begitu seterusnya sampai selesai. Jadi sekali lagi, mempelajari sirah Nabi, mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, ini diantara pentingnya adalah membantu kita untuk memahami Al-Quran. Makanya sebuah perkataan yang salah, perkataan yang mungkar, mereka yang mengatakan cukup sudah kita mengimani Al-Quran saja, tidak perlu mempelajari sunnah Nabi SAW. Mereka yang disebut dengan ingkarul Quran, ya, orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Ini perkataan tidak benar. Bukankah Allah menurunkan bahkan di dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Bagaimana kita bisa mentaati Rasul kalau kita tidak mempelajari sirah beliau SAW dan sunnah beliau SAW? Bagaimana kita bisa memahami tata cara sholat? Apakah kita mendapatkan penjelasan sholat secara terperinci di dalam Al-Quran? Kenapa sholat subuh 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan yang lainnya? Tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Dari mana kita memahami? Dari sunnah Nabi SAW. Dan banyak yang lainnya. Jadi inilah pentingnya kenapa kita perlu mempelajari sirah Nabi SAW dan sunnah beliau SAW. Kemudian pentingnya mempelajari sirah Nabi SAW adalah yang selanjutnya adalah membantu kita untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW. Ada di antara hadis Nabi SAW 2 hadis misalnya kelihatannya kok bertentangan. Ternyata ketika kita mempelajari sirah Nabi SAW baru kita pahami. Ternyata 2 hadis tersebut sebenarnya tidak ada pertentangan. Tapi hanya saja satu hadis ini terjadi di zaman sekian, di tempat sekian, dan hadis yang lainnya terjadi di tahun sekian dan di tempat demikian. Inilah pentingnya mempelajari sirah Nabi SAW. Kemudian yang keenam, pentingnya mempelajari sirah Nabi SAW adalah kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran dan ibroh-ibroh dari setiap tahapan perjalanan hidup Nabi SAW. Jadi seakan-akan setiap kejadian yang dilalui oleh Nabi SAW itu tidak lepas dari pelajaran. Contohnya coba, bagaimana Nabi SAW bangun dari tidur? Beliau mengajarkan kepada kita langsung baca doa. Bagaimana beliau setelah bangun, apa yang beliau lakukan? Jadi mulai dari bangun sampai tidur lagi, itu banyak sekali pelajaran-pelajaran, ibroh-ibroh yang bisa kita pelajari dan yang bisa kita amalkan. Itu baru dalam 1 hari. Maka bagaimana dengan perjalanan hidup beliau? Mulai sejak kecil sampai beliau wafat. Makanya sahabat yang paling banyak riwayatkan hadis Nabi SAW adalah siapa? Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu memang tidak bekerja. Ashabus Suffah itu artinya pekerjaannya memang di masjid. Jadi benar-benar tahu dan paham bagaimana kehidupan Nabi SAW, keseharian beliau, sirah beliau. Makanya kita banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu hadis-hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ini. Jadi itulah pentingnya mempelajari sirah Nabi. Sangat banyak sekali pelajaran, sangat banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil
dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pentingnya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengetahui mukjizat-mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya ada berapa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa nih menghitung. Mungkin yang kita ketahui mukjizat paling besar Al-Qur'an. Kalau ditanya lagi paling yang terdetik di benak Isra dan Mi'raj. Apalagi membelah bulan mungkin. Apalagi yang lainnya mungkin banyak kita yang tidak tahu. Ternyata dengan mempelajari sirah Nabi, kita akan tahu ternyata begitu banyak sekali mukjizat-mukjizat beliau yang itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat dalam keadaan kehabisan air, tangan beliau dimasukkan ke dalam tempat air, itu ngucur dari sela-sela tangan beliau air seakan-akan mata air. Seluruh sahabat minum tanpa tidak habis. Bagaimana ketika beliau sedang menggali Khandaq bersama dengan para sahabat dalam keadaan lapar sampai beliau mengganjal perutnya dengan batu. Begitu juga dengan seluruh sahabat. Maka sahabat Jabir kasihan melihat Nabi, akhirnya pulang menyembelih kambing yang kecil, kemudian diminta istrinya untuk memasak dan istrinya berpesan jangan pulang, jangan mengundang kecuali Nabi dan beberapa sahabat saja. Tidak boleh lebih dari 10 orang karena dagingnya cuma 1 ekor kambing kecil. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak seluruh para sahabat. Saat itu yang menggali Khandaq aja ada 1000 sahabat. Semuanya diajak. Kalau sekarang 1000 orang, 1 ekor sapi mungkin kurang ya kalau 1000 orang. Ini anak kambing. Semuanya diundang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berpesan jangan diturunkan, yaitu panci di situ yang dimasak daging kambing dari atas api. Berpesan kepada Jabir. Akhirnya dipersilakan ngambil satu persatu bergantian. Ternyata tidak habis. Sampai Jabir heran. Ketika beliau ngintip, ternyata dagingnya tidak berkurang sedikit pun. Utuh. Padahal seluruh sahabat yang jumlahnya 1000, mereka semuanya dalam keadaan kenyang. Dan masih banyak sekali. Kita akan tahu mukjizat-mukjizat tersebut ketika mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Imam An-Nawawi, ini mungkin kita baru dengar. Beliau mengatakan, mukjizatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tazidu ala 1200. Mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata lebih dari 1200 mukjizat. Masya Allah. Sampai batu bisa berbicara, sampai mimbar beliau menangis, sampai tiang yang ada di Masjid Nabawi itu mengeluarkan suara. Coba, karena apa? Rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali mukjizat-mukjizat. Makanya Imam Ibnu Hazm beliau mengatakan, fa inna sirata Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di dalam perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, liman tadabbaraha, bagi seseorang yang mentadabburinya, membaca, mempelajari, menghayati, merenungi, taqtadi tasdiqahu daruratan, itu menjadikan seseorang, mengharuskan seseorang untuk mempercayainya. Karena apa? Mukjizat-mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi di hadapan para sahabat, bukan hanya cerita kisah-kisah. Bagaimana ketika beliau ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka akan mempercayai Nabi kalau ditunjukkan bagaimana kejadian luar biasa. Mereka menantang untuk membelah bulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belah dengan tangannya, bulan langsung terbelah. Bahkan pernah nih, di antara astronot ketika mereka pergi ke bulan, mereka mendapatkan bulan itu benar-benar ada bekas sepertinya telah dibelah. Dan itu benar. Bagaimana bekas dibelahnya itu ditunjukkan oleh Allah kepada mereka orang-orang kafir. Bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Ini di antara mukjizat. Kalau sekarang dibelah, nggak ada alat, nggak ada apa, itu dibelah, kemudian coba hatinya Nabi dikeluarkan. Kalau sekarang anggota badan dikeluarkan, dia nuwun sewu mati.
Bahkan ketika dioperasi harus dengan peralatan yang lengkap. Tidak boleh sedikit pun lengah. Ini hatinya dikeluarkan, dicuci dengan air zam-zam, dikembalikan lagi, dan kemudian ada bekas jahitan di dada Nabi. Ini sebagai bukti bahwasanya kejadian dibelahnya dada Nabi itu bukan hanya kisah cerita, tapi itu benar-benar terjadi. Untuk membuktikan kepada kita bahwasanya itulah mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan. Dan mukjizat-mukjizat tersebut itu menjadi saksi, menjadi pembenar akan kebenaran kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falau lam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafa. Kalau seandainya tidak ada mukjizat kecuali perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lahir sampai meninggal, itu sebenarnya sudah cukup sebagai bukti mukjizat akan kebenaran kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sangat banyak sekali manfaat kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya insyaallah taala kita akan bersabar, kita akan menyimak dan mempelajari tahapan demi tahapan bagaimana perjalanan sosok orang yang sangat kita cintai, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal. Karena itu di antara sebab yang bisa menambah keimanan kita, karena salah satu iman tidaklah tegak keimanan seseorang kecuali dia beriman kepada Rasul-Rasul Allah, dan Rasul yang terakhir adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini sebagai mukaddimah. Sudah isya. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Untuk selanjutnya habis adzan, nanti kalau ada yang ditanyakan monggo dipersilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Allah, nur, keutamaan dengan memahami sirah Allah itu masih pembahasan atau pembukaan saja. Kalau tidak sanggup, berapa bukan atau bahkan yang insya Allah. Baik jamaah, disilakan untuk baik akhwat maupun ikhwan yang akan lebih mendalami tentang bagaimana sirah. Disilakan. Kayaknya tidak perlu ada yang tanya karena nanti akan dipelajari setahap demi setahap sampai meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada yang ditanya nggak apa-apa. Beri waktu beberapa menit. Silakan yang mau Pak Ketua sudah jelas ya atau bingung. Insya Allah ya kita tanya hati kita bagaimana Rasulullah di bedah dadanya. Insya Allah 2 kali bisa nggak akan apa itu. Iya. Dengan hikmah apa gimana? Betul begitu kan? Iya betul. Mohon lebih dijelaskan. Karena pernah dengar ada setuil bahwa Rasulullah dibelah ketika umur berapa? 6 tahun ya. 6 tahunan dan ketika akan dengan demikian. Betul. Betul, yang pertama ketika beliau usia 4 tahun. 4 tahun. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, beliau kemudian disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah. Kemudian disusui selama 2 tahun. Banyak sekali Halimah As-Sa'diyah ini mendapatkan keberkahan yang tidak pernah didapatkan sebelumnya. Dan sesuai perjanjian seharusnya 2 tahun harus dikembalikan karena usia menyusui 2 tahun. Tapi Halimah As-Sa'diyah ini membuat alasan agar Nabi ini tidak dikembalikan dan boleh dibawa kembali. Sampai akhirnya dibawa kembali dan pada usia 4 tahun itulah terjadi ketika Nabi SAW sedang bermain dengan anak-anak kecil yang sesebaya. Tiba-tiba datang orang dewasa kemudian yang menjatuhkan Nabi. Maksudnya dibaringkan dan dibelah. Anak-anak kecil pada melihat, mereka pada ketakutan. Kalau sekarang mungkin mutilasi, bukan mutilasi, tiba-tiba dibelah dadanya. Mereka pada takut, akhirnya lapor kepada Halimah As-Sa'diyah. Maka ketika sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi sudah dalam keadaan orang yang besar sudah tidak ada, wajah Nabi sudah berubah pucat dan di dada beliau ada bekas belahan. Akhirnya Halimah As-Sa'diyah ini takut dan dikembalikan kepada ibunya usia 4 tahun. Dan yang kedua benar ketika sebelum Mi'raj, yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, barakallahu fikum. Semua Nabi SAW adalah jadi suri tauladan dalam semua perbuatan beliau. Mau saya tanyakan adalah yang diambil atau yang dicontoh dari Nabi kita SAW itu, apakah ada kecualian atau misalkan dari kebiasaan beliau atau ciri-ciri beliau, misal yang saya pernah dengar seperti contoh rambut beliau itu ke bahu, tapi kami pernah mendengar bahwa itu bukanlah buat syariat atau hal yang disunahkan, tapi itu adalah kebiasaan orang Arab waktu itu. Apakah benar itu? Bagaimana? Baik. Benar. Jadi ada di antara perbuatan-perbuatan Nabi itu adalah termasuk kekhususan beliau. Contohnya nuwun sewu, beliau menikah dengan 9 wanita, yaitu Ummahatul Mukminin ada 9. Maka tidak boleh umat beliau menikah dengan 9. Ini salah dipahami. Nuwun sewu, saya punya sekarang masih ada orangnya.
bapaknya menikah dengan 5. Bapaknya menikah dengan 5 wanita. Loh, tidak boleh, maksimal 4 orang. Ternyata jawab, loh, kan Rasulullah menikah 9. Ini cuma 5, kurang 4. Ini salah memahami. Jadi ada perbuatan itu adalah khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian ada perbuatan-perbuatan dan itu juga dilakukan oleh Nabi, tapi itu bukan terhitung sebagai qudwah atau bukan sunnah, tapi adalah kebiasaan ataupun adat di masa itu. Contohnya tadi memanjangkan rambut, karena memang kebiasaan masyarakat pada saat itu secara umum mereka biasa memanjangkan rambut sampai ke bahu. Makanya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di pangkuan ibunda Aisyah, disisir. Terkadang ketika beliau iktikaf di masjid, kepala beliau dikeluarkan ke kamarnya Aisyah dan disisir oleh Aisyah karena rambutnya panjang. Kalau kita nggak ada rambutnya tidak perlu disisir. Jadi itu kebiasaan, bukan sebuah sunnah. Makanya sekarang kalau ada orang yang memanjangkan rambut dengan alasan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti kurang paham di dalam sunnah. Tidak bisa membedakan mana itu sunnah, mana itu kebiasaan. Maka inilah pentingnya terus kita belajar biar bisa membedakan mana antara sunnah dan mana kebiasaan. Nah, barakallahu fikum. Yang lain atau apa? Cukup ya? Cukup ya. Insya Allah betul-betul ini masih pembukaan begitu dasarnya, belum yang akan datang. Oleh karenanya sangat merugi kalau kita tidak hadir ya. Dengan hanya aja saudara kita, jangan hanya kita aja yang pintar, istri kita juga diajak sehat ya Mas Ajri. Insya Allah. Jika kita memahami, termasuk apa Ustaz? Anak ini anak semir, anak beli tidak warna yang kita beli anak beli itu warna coklat. Mungkin apa kalau kelihatan hitam, insya Allah anak tidak akan menentang syariat dan semir. Insya Allah juga bagian dari perintah beliau kepada Ibnu Umar. Insya Allah. Jadi teman-teman, apa lu kok ada bungkusnya tak bawahnya, tapi kotor ya. Saudara-saudara, kita tahu tidak bisa diperdebatkan, Anda juga memahami insya Allah ya. Tapi tokonya apa ya? Ya bukan untuk Mas Nafsa, bukan ya. Biar tidak lesu. Jadi kalau Bang Sulaiman sudah gagah seperti itu karena ya. Itu jangan, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari saat ini akan menambah semangat atau giroh kita mencintai Rasulullah yang tidak berlebihan. Sementara saudara kita di sebelah, kalau melihat yang sudah biasa ngaji, Ustaz ada di salah satu musola, seorang tokoh LC ya, mengadakan ya bulu tadi mencintai Rasulullah dengan cara-cara yang yang biasa dilakukan Syiah, dan ini Masya Allah. Tapi nggak bisa Ustaz, anak berdiam mesti anak ingatkan secara asan, Insya Allah anak jagri. Nggak bahaya dan Ustaz, nggak panjang juga. Maka singkat cerita, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau yang Ustaz tidak di atas sunnah, mudah-mudahan tidak menyesatkan ya, karena berat urusannya nanti di badan masa. Dan kita bersyukur bukan karena kehebatan kita jemaah, tetapi karena Allah menggerakkan hati kita untuk hijrah kepada yang sunnah. Jika dari Tegal besar, saya rasa dekat ya, merasa dekat ya. Itulah hidayah, bukan karena kehebatan antum ya, tapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan besok pagi doakan anak juga istiqomah besar, yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah yang mungkin sudah mulai hilang ya, yaitu siapa pada hari Jumat pakai pakaian yang terindah, pakai parfum dan berjalan kaki, tidak berkendara. Ini anak berasa besar, mudah-mudahan istiqomah hingga anak dipanggil oleh Allah. Jika Anda berjalan dari rumah kurang lebih 4,8 kilo, tapi semua itu adalah
apa namanya, yang hidayah dari Allah. Yang lain kalau masih apalagi ngurus masjid seperti Mas Johan, ya cukup naik motornya saja sehingga masjid ini tidak telat, masya Allah. Sekali dengan doa kafaratul majlis, subhanallah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.